Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah elektif Anti-Aging Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fenomena yang saat ini banyak di masyarakat adalah ketipu suplemen abal-abal. Nah, suplemen apa saja? Nah, mari kita lihat pembahasan dari kelompok kita. Next. Nah, di sini adalah salah satu dari fakta di mana adalah salah satu seseorang tanpa menyebut merek yaitu tertipu dari ini suatu curhatan ya dari suatu produk itu produk dari suplemen. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih normalnya dari penambahan tinggi badan. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisi apa itu tumbuh. Nah, pertumbuhan tulang. Nah, pertumbuhan itu merupakan adalah bertambahnya jumlah dan penambahan massa dari sel. Jadi jumlah selnya itu bertambah dan massanya itu menjadi bertambah juga, jadi semakin besar. Nah, kalau pertumbuhan tinggi badan itu adalah penambahan tinggi badan merupakan suatu proses bertambah jumlah sel pada tulang epifisis. Nah, ini pada gambar ini ada lempeng epifisis. Nah, di mana lempeng epifisis inilah yang sebagai tempat pertumbuhan dari tulang. Nah, itu merupakan tempat tumbuhnya pada tulang. Nah, di atas epifisis nanti itu ada epiphyseal plate, di mana epiphyseal plate ini ketika sudah dewasa atau sudah berumur 20 tahun ke atas ini akan menutup sehingga pertumbuhannya itu sudah berhenti. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah dari lempeng epifisis. Nah, pusat pertumbuhan tulang dan menutup itu pada umur 17 sampai 18 tahun. Nah, selanjutnya itu adalah ini sangat rentan terjadi gangguan sehingga dapat menimbulkan stop growth atau pertumbuhan tulang itu terhenti, disgrowth, dan juga overgrowth. Overgrowth itu pertumbuhan makin bertambah di atas normal atau disebut gigantisme ya. Jadi tulang epifisis tadi dan mengalami beberapa kelainan. Di antaranya adalah ketika ini stop growth, disgrowth maupun overgrowth. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan tulang, di mana ini ada beberapa faktor, 7 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang atau orang itu bertambah tinggi. Yang pertama itu faktor genetik. Nah, ini jelas sangat memegang peranan yang sangat penting, di mana kalau faktor genetiknya itu sudah mempunyai genetik, misalkan orang tua memiliki genetik yang memiliki tubuh dari tinggi, untuk tubuh tinggi, itu otomatis anaknya juga tidak jauh pada orang tua karena itu ada faktor dari genetik meskipun ada suplemen, obat-obatan atau yang lain. Nah, yang kedua itu faktor usia ya seperti yang saya jelaskan tadi, di mana faktor usia di mana ada misalkan 20 ke atas itu lempeng epifisisnya sudah menutup itu tidak dapat tambah tinggi. Yang ketiga itu faktor hormon yang berperan adalah GH atau growth hormone yang dihasilkan oleh hipofisis dari hipofisis anterior. Nah, selanjutnya itu adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan yang dimaksud di sini adalah suplemen dari vitamin ya. Vitamin. Nah, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya apa saja vitamin komponennya yang berpengaruh terhadap penambahan tinggi badan. Nah, selanjutnya adalah faktor penyakit yang seperti saya jelaskan tadi, di mana ketika ada penyakit yang itu yang misal tumor yang menekan dari lempeng epifisis sehingga menyebabkan tulang itu tidak dapat bertumbuh. Nah, selanjutnya ada riwayat trauma, di mana riwayat trauma apabila terkena riwayat trauma dari lempeng epifisisnya terkena, nah itu juga mengganggu pertumbuhan dan juga aktivitas fisik, jadi seperti olahraga, itu olahraga seperti olahraga renang, olahraga yang voli, basket itu dapat dari penelitian dapat meningkatkan tinggi badan. Nah, di sini ada pseudoscience. Pseudoscience itu adalah suatu pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah tetapi tidak memenuhi syarat metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu sendiri adalah suatu metode untuk mencapai suatu ilmu dengan melalui beberapa proses. Di antaranya yang utama adalah karakterisasi atau pengamatan, kemudian hipotesis, prediksi, kemudian eksperimen atau uji coba. Nah, contohnya ada Feng Shui, kemudian ada astrologi atau ilmu perbintangan, kemudian ada grafologi atau ilmu tulisan tangan untuk menentukan kepribadian seseorang, kemudian ada juga teori aktivasi otak tengah, di mana
dengan mengaktifasi otak tengah dapat meningkatkan memori atau kecerdasan seseorang. Kemudian selanjutnya juga ada contoh yang akan kita bahas, yaitu suplemen peninggi badan. Jadi di sini yang kami bahas adalah permasalahan tentang suplemen peninggi badan. Suplemen peninggi badan adalah produk yang diyakini oleh masyarakat dapat membantu untuk menambah tinggi badan secara alami. Di sini contohnya ada beberapa iklan yang mengatakan bahwa dapat menambah tinggi badan dalam waktu 1 minggu tanpa efek samping untuk semua umur. Padahal seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa usia pertumbuhan tulang itu ada batasnya. Kemudian di sini juga nggak ada peninggi badan alami untuk usia 2-30 tahun. Ada juga yang mengiklankan bahwa suplemen peninggi badan ini dapat meninggikan badan dalam hitungan hari, hasil permanen, dan tanpa efek samping. Padahal suplemen peninggi badan ini dia dari Food and Drug Administration di Amerika menyatakan bahwa mereka tidak mengkonfirmasi dan belum mengatur terkait obat peninggi badan ini. Jadi untuk kandungan-kandungan obat suplemen peninggi badan akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kandungan utama yang ditonjolkan dari suplemen itu biasanya kan kalsium. Contohnya produk 1, itu kan kalsium juga yang ditonjolkan. Produk 2 juga ada kalsium, produk 3 juga ada kalsium. Jadi definisi kalsium itu sendiri, jadi itu dia tuh mineral yang penting untuk manusia. Nah, 99%-nya itu ada di tulang dan gigi, sedangkan 1%-nya itu ada di cairan tubuh seperti serum, darah, dan lain-lain. Jadi fungsi kalsium ini buat apa sih? Jadi untuk memperkuat tulang dan gigi, kekuatan otot juga berpengaruh, kemudian dia untuk memperkuat saraf untuk mengirim sinyal, dan membantu pembuluh darah dalam peredaran darah, melepaskan hormon dan enzim, dan lain-lainnya. Nah, ini jadi jumlah konsumsi kalsium harian yang dianjurkan ini dari usia 0 sampai 51 tahun ke atas. Jadi rata-rata pria ini 1.000 sampai 2.000, sedangkan wanita juga sama 1.000 sampai 2.000 kecuali saat melahirkan, saat hamil dan saat menyusuin. Jadi ini apabila kamu kelebihan mengkonsumsi kalsium bisa menyebabkan hiperkalsemia. Jadi itu kalsium serumnya melebihi 10,5 atau 2,63 milimol. Yang kedua bisa menyebabkan hiperkalsuria, yaitu kalsium urin melebihi 250 mg pada wanita atau 275 sampai 300 pada pria. Nah, ini jadi akibat konsumsi suplemen kalsium berlebih dan dalam jangka yang panjang bisa menyebabkan resiko batu ginjal, kanker prostat, serangan jantung, dan kalsifikasi pada vaskular. Oke, jadi cara mencari suplemen yang aman itu yang perlu diperhatikan sebelum dikonsumsi, diperhatikan apakah produk ini aman dan juga produk ini sesuai kebutuhan atau tidak. Selanjutnya, produk suplemen ini yang harus wajib terdaftar BPOM dan kemudian harus diperhatikan dengan hati-hati klaim review konsumen dari para artis dan juga influencer media sosial. Untuk pemeriksaan mutu produk sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2018 pada pasal 1, di mana harus diperhatikan Certificate of Analysis yang memuai spesifikasi, metode analisa, dan hasil pengujian, lalu protokol dan hasil uji stabilitas jangka panjang, diperhatikan suhunya, dan data stabilitas dari pabrik pengemas apabila produk dikemas atau di repacking di Indonesia. Jadi di sini solusinya pertama ini konsultasi ke dokter terlebih dahulu karena kondisi tubuh dari masing-masing kita ini berbeda-beda. Nah, kalau sekali minumin dosisnya sudah tinggi, nanti yang disirap ini justru semakin turun. Lalu yang kedua ini harus selektif dalam memilih suplemen. Nah, suplemen sendiri ini merupakan pelengkap yang mana ini tuh juga tergantung dari faktor genetik dari kita sendiri. Lalu di sini juga bisa dilakukan olahraga, ini misalnya skipping, basket, badminton, serta berenang. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Pasti.